Hai, welcome to Articles. Tiga kisah ngeri dan mencengangkan berikut ini terlalu panjang jika dibikin konten shorts dan terlalu pendek jika dibuat satu video khusus. Makanya saya gabungkan aja biar mantep serta yang terpenting bisa ngasih pelajaran hidup buat kita semuanya. Pada Rabu 7 Januari 2015, seorang pria di Houston, Texas, Amerika berusia 27 tahun bernama George Pickering III terkena stroke setelah sejak kecil memiliki banyak sejarah penyakit epilepsi sepanjang hidupnya. Ini bukan pertama kalinya mengalami gejala tersebut, namun dipastikan sekarang adalah yang terparah sebab sampai beberapa hari dia nggak siuman sama sekali. Hal tersebut kemudian membuat pihak dokter di Rumah Sakit Tomball Houston pada Sabtu 10 Januari dengan berat hati ngomong pada pihak keluarga mengenai keadaan putra mereka. Sang ayah bernama George Pickering II, ibu serta adik lelakinya pun ditunjukkan sebuah hasil scan bagian kepala dan menyatakan bahwa otak George III sudah tidak berfungsi, sudah tidak bekerja, beku, serta meninggal. Saat ini nafasnya masih berjalan karena bantuan alat medis yang menempel di seluruh tubuhnya. Bisa dibilang sebenarnya pria itu sudah tidak ada di bumi dan bagi keluarga jangan berharap lebih. Berita ini sangat memukul keluarga dengan keras, terkhusus sang ayah yang menangis lalu meninggalkan rumah sakit tersebut sebab nggak sanggup melihat putranya menderita, bahkan kemudian mabuk-mabukan di sebuah bar. Bapaknya itu, si George II, juga memiliki sejarah penyakit yang sama, mungkin justru dia yang menurunkan pada sang putra. Sementara ibu dan adiknya kemudian masih setia menjagai sang abang sambil terus mempertimbangkan saran dokter untuk melepas semua life system pada tubuh George III karena penantian mereka akan sia-sia. Serta berpikir ya, beberapa organ yang ada nantinya bisa diberikan pada orang lain yang membutuhkan sebab masih berfungsi dengan baik. Diketahui bahwa Rumah Sakit Tomball ini juga salah satu instansi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pendonoran organ bagi mereka yang tidak punya biaya namun memerlukan bantuan organ manusia. Gak kalah sedih, ibu dan adik George III nangis dan terus berdoa sambil memikirkan cara apa yang harus mereka tempuh meskipun nampaknya gak ada jalan lain. Keesokan harinya, Minggu 11 Januari 2015, akhirnya ibu dan adik George III menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka ikhlas atas kepergian pria tersebut. Semua alat bantu kehidupan akan dilepas, dan kenyataan bahwa memang sang abang telah pergi untuk selamanya. Saat sore hari, kala beberapa perawat mulai mencopot perlengkapan sebagai life support George III selama ini, sang ayah George II muncul dan mengamuk. Dia nggak ikhlas anaknya dinyatakan sudah meninggal dan melarang suster ya untuk melepas semua kabel alat life support. Sambil menangis, lelaki berusia 58 tahun itu kemudian mengeluarkan pistolnya dan mengancam suster untuk mundur. Kalau berani copot alat, maka sang ayah nggak segan untuk melepaskan peluru ke arah mereka. Semua pada ketakutan hingga membuat beberapa dokter dan staf lain menelpon polisi, sampai kemudian tim SWAT pun datang untuk menyelamatkan seorang suster dari ancaman senjata George II, dan drama penyanderaan tersebut berlangsung selama 4 jam. Mereka mencoba negosiasi dan ngobrol pada George II, serta bercerita tentang keadaan putranya yang mustahil untuk hidup kembali. Sampai kemudian, robot SWAT digunakan untuk mendobrak kamar ICU itu dan masuk ya guna menghalau lelaki tersebut. Mereka mulai menyerbu dan memukul sang ayah yang coba untuk melawan. George II langsung menggenggam tangan putranya di tempat tidur seperti nggak mau dipisahkan. Disinilah tiba-tiba sang anak George III menggenggam balik dengan kuat tangan bapaknya tanpa mau melepas. Semua pada kaget, suster, tim SWAT, ibu dan adiknya serta sang ayah. Seketika George III membuka matanya dan lirik kanan kiri sambil manggil nama bapaknya. Sang ayah langsung lari keluar kamar dan memanggil dokter untuk memeriksa anaknya. Benar saja, lelaki itu kemudian dinyatakan masih hidup dan cuma koma sementara. Dirinya bahkan sanggup bertahan hingga saat ini. Tentu apa yang dilakukan oleh George II merupakan bentuk kasih sayangnya. Mungkin dia punya ikatan batin yang menyatakan bahwa putranya masih hidup.
Namun sayang kemudian laporannya di polisi tetap masuk hingga lelaki tua tersebut dinyatakan bersalah atas penggunaan senjata api serta menodongkannya pada perawat yang berisiko tinggi. Dirinya terkena hukuman 9 bulan penjara. Namun menurut pengacara P.B. Smith, George II tidak menjalani selama itu karena langsung dibebaskan dengan pembayaran jaminan sebesar $30.000 atau sekitar 300 jutaan rupiah kala itu. Hingga akhirnya dia kembali pada keluarga dan mereka sehat semua sampai sekarang. Seorang pemuda bernama Lawrence Daquan Davis yang biasa dipanggil Day, lahir dan besar di kota Jacksonville, Florida, Amerika, lulus dari sekolah militer setara SMA pada tahun 2009. Setelahnya dia langsung melamar pada sebuah lembaga pelatihan khusus bagi mereka yang nggak punya biaya untuk berkuliah. Day pun ikut dalam pembekalan untuk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan masuk pada program ketenaga medisan dan kesehatan. Setelah beberapa bulan join, akhirnya pemuda tersebut lulus dan mendapat sertifikat dalam bidang tersebut. Day pun mengajukan lamaran ke berbagai fasilitas kesehatan yang ada di kotanya, rumah sakit, klinik, apotik, dan laboratorium. Namun ditunggu beberapa tahun, nggak ada juga yang menerima. Bisa jadi karena pengalamannya belum ada atau sertifikat pendidikannya tidak memenuhi syarat di instansi tersebut. Hal ini mulai membuat Day putus asa. Dia pikir mungkin karir dan nasibnya bukanlah di dunia kesehatan. Akhirnya mencoba untuk masuk ke militeran aja, walau ibunya melarang karena takut dikirim ke wilayah konflik. Namun sayangnya saat mengikuti ujian masuk, dirinya gagal pada tes matematika yang membuat pemuda tersebut pun gak bisa join dalam militer. Merasa mulai depresi terkhusus keluarganya sangat butuh uang. Dia merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dan mereka termasuk keluarga miskin. Bahkan ibunya dulu melahirkan Day saat berusia 14 tahun dan kebetulan sang ibu baru dipecat dari pekerjaan. Makanya lelaki itu merasa bertanggung jawab serta wajib sesegera mungkin dapat kerja untuk membantu adik-adiknya makan. Sama seperti orang-orang lainnya di kota mereka, jika sudah buntu nggak tahu mau kerja apa, akhirnya mengajukan diri pada Tempe Agency. Ini merupakan perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan berbagai pabrik dan hanya menerima karyawan yang siap dikontrak sebagai pekerja paruh waktu atau musiman saat produksi tinggi. Biasanya kerja 1 atau 2 bulan aja, setelahnya keluar dan baru gaji diberikan. Tapi itu pun setelah dipotong sama Tempe Agency. Karyawan hanya kerja dan gak boleh minta upahnya pada pabrik tempat dia bernaung nanti. Urusan keuangan semua diurus sama Tempe sebagai outsourcingnya. Itu juga berlaku untuk asuransi keselamatan kerja. Tempe Agency yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Makanya banyak perusahaan yang lebih suka ngambil karyawan musiman dari agensi ini, sebab masalah keselamatan bukan urusan perusahaan lagi. Sampai pada Kamis pagi 16 Agustus 2012, saat Day berusia 21 tahun, dirinya menerima telepon dari pihak Tempe Agency setelah menunggu 2 mingguan. Katanya ada job buat dia di pabrik pengemasan botol bernama Bacardi, dan wajib pemuda itu sudah berada di sana hari itu juga pada jam 2.45 siang, karena akan ada training dulu selama 15 menit dan langsung kerja pada jam 3 sorenya. Ini membuat Day senang hingga langsung cerita ke mamanya, dapat kerja beneran dan kelak bakal digaji katanya. Tentu dong dia dan sang ibu sangat bangga karena ini pekerjaan pertama dalam hidupnya. Bahkan kemudian ditemenin ke Walmart untuk beli kemeja, celana, dan sepatu boot khusus pabrik sesuai yang disuruh Tempe Agency tadi. Bahkan kemudian mamanya ya langsung nganter ke pabrik Bacardi, gak lupa mencium kening Day yang akan menjalani hari kerja pertamanya. Setelah masuk ke sana pada pukul 2.45 siang, langsung Day diantar pada satu ruangan di mana dirinya disuruh menonton video durasi 15 menit yang isinya prosedur dan tugas yang harus dia kerjakan dan yang nggak boleh disentuh atau terlarang. Dari sini ketahuan bahwa kerjaan Day adalah mengawasi lalu lintas mesin agar tidak terjadi kemacetan saat botol mulai diisi minuman, diberi label sampai pemasangan tutup dan pengemasan pada petinya. Jadi nggak terlalu butuh banyak skill dan hanya ketelitian, terkhusus saat label terpasang pada tiap botol secara benar. Setelah menonton video itu, dia pergi ke kamar mandi dan melakukan selfie untuk dikirim ke pacarnya, diikuti sebuah pesan, "Ini memori hari pertama kerja."
Sampai beberapa menit kemudian, Day masuk ke area produksi, keliling dan mulai pekerjaannya untuk mengawasi. 90 menit kemudian dirinya dipanggil oleh supervisor dan operator mesin sambil menunjuk ke area di bawah mereka. Ternyata mesin pengemasan nggak bisa gerak karena ada beberapa botol yang jatuh dari jalur dan pecahannya bikin macet mesin. Ini adalah alat yang digunakan untuk pengemasan. Bakalan ada berderet botol datang dari atas pada sebuah jalur mirip rel kereta, dan setelah jumlahnya sudah 12, maka alat akan ngepres botol ke kotak, lalu ngejepit ke bagian sempit mesin untuk selanjutnya masuk ke bagian label peti. Namun saat itu nggak bisa gerak ya, karena ada botol jatuh dan mereka menyuruh Day membersihkan pecahannya dari sana agar mesin bisa jalan lagi. Nampak pada CCTV bahwa Day garuk-garuk kepala karena bingung. Dia nggak tahu harus gimana ngebersihinnya, sebab pada video yang ditonton tadi, prosedur kerjanya sama sekali nggak boleh menyentuh apapun. Sempat ya pemuda ini nanyain pada supervisor dan operator mesin, apakah dia harus turun ke bawah dan bersihin pecahan. Soalnya dia bingung caranya dan nampaknya berbahaya. Namun mereka malah marah dan nyuruh buruan gerak, karena ada target produksi yang harus diselesaikan. Akhirnya Day turun ke lantai bawah, membungkuk dan merangkak masuk ke mesin untuk ngebersihin yang disuruh tadi. Dia pengen juga yang ngasih kesan pertama yang baik pada supervisornya dan nunjukin bahwa dirinya sangat berguna. Ternyata saat masih bersih-bersih dan sisa sedikit yang mau diberesin, mesin seberat 900 kg itu udah aktif lagi serta menekan tubuh Day sampai gepeng menuju ke sebuah lubang di mana harusnya kotak berisi selusin botol diberi label. Sepertinya si operator alat dan supervisor mengira Day udah keluar dari bawah sebab mesinnya kan udah nggak macet. Hingga mereka mendengar teriakan pemuda tersebut dan berusaha menekan tombol reverse untuk ngangkat bagian atas alat, namun nggak bisa juga. Akhirnya muncul teknisi untuk membuka rahang atas mesin, namun sudah terlambat. Day meregang nyawa karena terhimpit dan kondisi tubuhnya cukup parah. Memang diketahui bahwa perusahaan Bacardi termasuk pabrik yang nggak pernah peduli sama keselamatan pekerjanya, lebih mengutamakan jumlah produksi, apalagi bagi mereka yang datangnya dari outsourcing tempe agensi yang umumnya kerja cuma sebulan dan nggak menanggung asuransinya. Bacardi suka ngasal dan memperlakukan mereka sebagai masyarakat kelas 2 yang tidak dihargai, karena tempe agensi ini terkenal menyalurkan tenaga kerja yang udah ditolak di mana-mana. Namun setelah kejadian ini, Bacardi dituntut oleh masyarakat di Jacksonville dan pihak keluarga Day mendapat ganti rugi sebesar $250.000 atau sekitar 2,7 miliar rupiah kala itu, serta mengubah beberapa peraturan demi menjaga keselamatan seluruh karyawan yang ada. Bahkan kemudian produksi tahunannya juga dikurangi agar dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pengerjaannya. Pada tahun 2019, ada seorang wanita bernama Meg Maurer berusia 21 tahun yang merupakan mahasiswi semester akhir di Universitas Tulane, New Orleans, Amerika. Gadis yang terkenal periang tersebut ambil jurusan ekologi dan biologi evolusi dan kelak ingin berkarir menjadi seorang ilustrator saintis. Ini merupakan gabungan antara kemampuannya di bidang lukis dan seni dengan kecintaannya pada alam. Meg terkenal sangat ceria dan berbaur dengan siapapun tanpa pilih-pilih teman, suka berpetualang dan naik gunung, serta berkelana ke daerah yang bahkan katanya berbahaya. Pada bulan Maret 2019, yakni 2 bulan sebelum wisuda, Meg bersama 2 sahabat ingin melakukan perjalanan untuk liburan musim semi. Mereka pikir ini adalah piknik terakhir sebelum entar pisah karena sibuk dengan kehidupan masing-masing. Makanya mereka pun berniat untuk naik gunung ke daerah Georgia. Keluarganya mengizinkan dan tetap menyuruh gadis itu untuk waspada, jaga keselamatan. Pada pagi hari di tanggal 5 Maret, Meg memasukkan koper ke mobil sedan hijaunya di asrama, lalu menjemput temannya di apartemen mereka, masukin koper juga, lalu dengan semangat berangkat ke tujuan. Jaraknya menuju kabin mereka di daerah Georgia dikatakan sekitar 8 jam berkendara. Karena merasa bahwa nggak ada yang perlu dikejar, makanya santai aja dan terkadang berhenti sepanjang jalan saat mau makan atau sekedar foto-foto. Setelah perjalanan 2 jam lebih, ternyata Meg kebelet pipis dan mereka pun berhenti di rest area yang berada di Interstate 10 sekitaran Teluk Mississippi.
Daerah ini bernama Gaucher dan mereka parkir lalu menuju ke bangunan utama di rest area tersebut. Dan Meg adalah orang pertama yang masuk ke kamar mandi. Baru setelah itu dua sahabatnya nyusul. Di saat yang sama ternyata seorang pria sedang mengendarai sebuah truk trailer versi 18 ban yang diketahui milik perusahaan dana transport dari New Jersey. Saat sedang melintasi rest area yang sama, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari belakang. Si supir berhenti agak ke depan dan kemudian turun untuk ngecek suara apa yang tadi didengarnya. Awalnya mengira mungkin salah satu pintu trailernya yang kebuka mendadak. Si supir ternyata ngelihat dua dari ban belakang kanannya udah nggak ada. Jadi di posisi tersebut, memang satu sumbu ada dua ban ya. Jadi di bagian belakang harusnya total ada 4 ban kiri dan kanan. Supir itu kaget dan ngelihat ke jalanan di belakangnya kira-kira kemana itu ban pergi. Tapi kok nggak kelihatan sama sekali. Kemudian dia nelpon ke bosnya, cerita apa yang terjadi sebab kendaraannya nggak bisa jalan. Kata bosnya tunggu akan dikirim bantuan. Sambil nunggu, di kejauhan sang supir melihat banyak mobil polisi dan ambulans mendatangi rest area yang tadi dia lewati. Itu berjarak sekitar 250 meter dari lokasinya berhenti. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata saat terdengar suara dentuman hebat, dua ban besar truk trailer tersebut lepas dari sumbunya, menyeberang dan melaju kencang menuju rest area di mana Meg dan teman-temannya baru aja selesai dari toilet dan berjalan menuju mobil mereka di parkiran. Dua ban tersebut yang selalu gandengan dengan berat total 400 kg menabrak Meg sesaat kala gadis itu akan masuk sedan dan menjepit tubuhnya sampai gepeng pada sisi kiri mobil. Cewek tersebut meregang nyawa seketika dengan keadaan tubuh yang cukup mengerikan. Menurut investigasi, ternyata ban tersebut lepas karena ada bagian kecil yang copot semacam mur pada ujung baut yang harganya sekitar $3. Keluarga Meg mendapatkan ganti rugi dari perusahaan dana transport dan supir yang berkendara juga diberhentikan oleh mereka. Sampai saat ini, identitas si pengendara nggak pernah diumumkan ke publik demi menjaga keamanan jiwanya. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai kecelakaan yang aneh dan keluarga Meg tetap menghadiri wisuda di kampus Tulane sebab mereka menyatakan wanita itu telah lulus dari sana dan tetap menerima ijazah. Bagaimana menurut kamu? Mana dari kasus tadi yang paling bikin elus-elus dada? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.